Salam kenal dan selamat berjumpa dalam cerita silat bersambung, dengan judul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman, Esko Pingho. Bagian ke-28. Mayani melompat ke atas pohon raksasa itu. Gerakannya seperti seekor burung melayang naik. Ia hinggap di dahan depan pondok kecil yang dibangun di puncak pohon, merupakan sarang. Selama setahun ia dulu tiap malam tidur di dalam sarang ini, bersama nenek Bu. Ia memasuki sarang itu akan tetapi nenek itu tidak berada di dalam pondok. Akan tetapi masih ada tanda-tanda bahwa tempat itu masih didiami orang. Ia keluar dari pondok, berdiri di atas dahan yang paling tinggi dan memandang ke sekeliling. Akan tetapi hutan itu lebar sekali sehingga sukar untuk mencari orang dalam hutan itu. Pandangannya terhalang daun-daun pohon yang amat lebat. "Ibu!" ia berteriak sambil mengerahkan tenaga saktinya sehingga suaranya melengking dan mengandung getaran sehingga dapat terdengar sampai jauh. Karena tidak ada jawaban, ia memutar tubuh. Sekarang ia menghadap ke selatan dan berteriak memanggil lagi. "Ibu!" Setelah gema teriakan itu mereda, terdengar teriakan lain. "Kui Siang!" Mayani menjadi girang sekali dan cepat tubuhnya melayang ke bawah pohon, lalu ia berlari menuju ke arah suara teriakan tadi. "Ibu!" Mereka saling lari menghampiri dan ketika bertemu mereka saling berangkulan. "Ibu!" "Kui Siang, anak nakal, engkau baru pulang. Mana dia cucuku?" "Ibu, cucumu Laubeng sedang merantau. Marilah ibu ikut bersamaku dan kita bersama nanti mencari dan mengajak Laubeng pulang." Nasib malang Xiao Beng. "Xiao Beng?" Nenek itu bertanya heran. "Ah, namanya Laubeng ibu, tapi sudah biasa disebut Xiao Beng. Nasibnya buruk sekali dia ibu. Lengan kirinya, sebatas siku-siku telah buntung." Bicara sampai di sini Mayani terisak menangis. Ia teringat betapa dibuntunginya lengan Xiao Beng adalah karena pemuda itu membelanya. "Apa, lengan kirinya buntung? Mengapa bisa buntung?" Mendengar pertanyaan nenek itu, yang diajukan dengan kata-kata yang teratur, Mayani mengerti bahwa nenek itu kini telah tenang pikirannya, tidak kacau seperti dahulu. Diam-diam ia merasa girang dan menyusut air matanya. Nenek itu membelalakkan matanya, dan ia mengangkat kedua tangannya ke atas, membentuk cakar lalu ia mencengkram ke atas batang pohon besar. Krek, jari-jari kedua tangannya masuk ke dalam kayu pohon dan begitu ia menarik, batang pohon itu terobek sebagian. "Siapa yang membuntungi lengan cucuku? Siapa? Hayo katakan, siapa?" Dengan gemas dan penuh kebencian Mayani berkata, "Dia seorang jahanam keparat yang jahat sekali ibu. Namanya Song Chun. Dia anak orang kedua dari Chiongyang Motai Hiap, gerombolan pemberontak yang dipimpin Lam Liong Machiok. Mereka itu, orang-orang yang amat kejam bu. Tapi mereka itu pun kuat, terdiri dari orang-orang lihai. Aku akan menghadapi mereka semua, dan akan kupecahkan kepalanya, satu demi satu." Teriak nenek Bu. "Kita akan hadapi bersama ibu. Akan tetapi, mari ibu ikut bersamaku ke kota raja dulu. Nanti perlahan-lahan kita cari di mana adanya cucumu Xiao Beng dan di mana pula musuh-musuh besar kita, terutama di jahanam busuk Song Chun." Awalnya, nenek Bu bersikap ragu-ragu, namun setelah dibujuk-bujuk oleh Mayani, akhirnya ia menurut juga untuk diajak pergi Mayani keluar dari hutan lebat itu. Dengan pandai Mayani membujuknya, menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang pantas, menyisir dan merapikan rambutnya. Kini penampilan nenek Bu berubah menjadi seperti seorang nyonya berusia sekitar 62 tahun, yang cukup pantas karena mengenakan pakaian yang memang telah disediakan dan dibawa Mayani ke hutan itu.
Pakaian apa ini, dan rambutku, mengapa kau tata seperti ini? Aku akan kelihatan jelek dan lucu, kau anak nakal. Nenek itu terkekeh. Mari ibu lihat bayanganmu di air. Ibu akan tampak cantik sekali. Mayani membawa nenek itu ke tepi danau kecil yang terdapat di hutan itu, dan ketika nenek Bu melihat bayangannya di air, ia tertawa. Hehehe, aku seperti nyonya bangsawan. Ai, bagaimana sih ibu ini? Ibu memang seorang bangsawan, apa ibu telah lupa? Hehehe, ya, aku seorang nyonya bangsawan. Hehehe. Mayani merasa senang. Gurunya ini memang masih agak aneh kelakuannya, namun sudah tidak mengaco lagi, tidak tampak gila, dan kata-katanya sudah mulai teratur. Ia merasa yakin bahwa kalau nenekku tinggal di rumahnya, wanita tua itu akan dapat pulih kembali ingatannya. Ayah ibunya tentu akan menerima dengan senang, bukan hanya karena wanita itu telah menjadi gurunya dan telah menyelamatkannya dari tangan para pendekar yang hendak membunuhnya, karena nenek Bu adalah juga istri dari mendiang Pangeran Abagan. Masih ada hubungan keluarga antara mendiang Pangeran Abagan dan ayahnya Pangeran Gunam. Dalam perjalanan ini, nenek Bu tampak gembira sekali. Hal ini dapat dimaklumi karena semenjak ia menjadi murid nenek gila Peksin Kuibo yang amat sakti, ia terus mengasingkan diri dan tinggal di dalam hutan selama 20 tahun lebih, dan hanya kadang-kadang saja ia keluar hutan. Itu pun tidak lama karena ia merasa betapa dunia di luar hutannya aneh dan asing, membuat ia merasa ngeri dan ia selalu kembali ke dalam hutannya. Kini, melakukan perjalanan bersama Mayani yang ia anggap sebagai buku isiang putrinya, ia merasa gembira dan tidak merasa aneh atau asing. Bahkan perlahan-lahan ingatannya mulai terang kembali dan sedikit demi sedikit ia kembali normal, walaupun ia masih kukuh menganggap Mayani sebagai buku isiang putrinya. Dalam perjalanan menuju ke kota raja, Mayani mendengar berita menggegerkan tentang sepak terjang si Tangan Halilintar yang amat jahat dan kejam. Tentu saja, ia tidak percaya akan berita itu. Seorang penjahat muda yang bertangan satu, lengan kirinya buntung sebatas siku, membunuh banyak orang yang tak berdosa dan memperkosa wanita, berjuluk si Tangan Halilintar. Tanda-tanda dan nama julukan itu menunjukkan bahwa penjahat itu adalah Lau Beng. Tapi tidak mungkin. Paman, benarkah berita yang kau ceritakan itu? Mayani bertanya kepada pelayan rumah penginapan yang mengabarkan tentang si Tangan Halilintar itu. Tentu saja benar Nona. Nona dapat bertanya kepada seluruh penduduk kota ini atau daerah lain. Mereka semua tentu sudah mendengar akan berita itu. Si Tangan Halilintar penyebar maut itu amat tersohor, dan semua orang merasa ngeri dan ketakutan kalau mendengar namanya. Bahkan belum lama ini, di kota Tencun, penjahat kejam itu telah membunuh seorang Piao Su murid Xiao Limpai bernama Gui Liang, juga membunuh istrinya dan memperkosa lalu membunuh anak gadisnya. Kejam sekali dia, mudah-mudahan saja dia tidak akan datang ke kota kami ini. Nenekku sejak tadi mendengarkan percakapan itu. Biarpun biasanya ia bersikap tidak acuh terhadap hal-hal yang tidak mengenai dirinya, dan merasa gembira melihat segala sesuatu dalam kota seolah baru kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun kehilangan itu semua, namun mendengar pelayan itu menyebut-nyebut si Tangan Halilintar ia mulai memperhatikan. Hei, bukankah si Tangan Halilintar itu cucuku Xiao Beng? Pelayan rumah penginapan itu terkejut, memandang terbelalak kepada Nyonya Bu, dan Mayani juga terkejut, lalu menggandeng tangannya dan menariknya untuk masuk kamar. Ibu, mari kita masuk kamar dan mengasuh. Pelayan itu segera pergi tergesa-gesa dan tampak ketakutan. Nyonya tua itu memang sudah tampak aneh dan tidak wajar. Tidak banyak bicara, hanya terkadang senyum-senyum sendiri,
memandangi segala benda dengan sikap kagum dan terheran-heran. Kini sekali membuka mulut, mengatakan bahwa si Tangan Halilintar adalah cucunya. Siapa tidak merasa ngeri dan takut, akan tetapi di samping perasaan ngeri, ada juga perasaan bangga. Maka dia segera berpamer di luaran, mengatakan dengan bangga bahwa rumah penginapannya di mana dia bekerja, kedatangan tamu agung, yaitu nenek dari si Tangan Halilintar yang tersohor dan dia sendiri sudah melayani tamu agung itu. Sementara itu, Mayani menutupkan daun pintu dan duduk di tepi pembaringan di mana nenek Bu sudah merebahkan diri. Ibu, yang diceritakan oleh pelayan tadi bukan cucumu Xiao Beng. Akan tetapi, bukankah si Tangan Halilintar itu julukan Xiao Beng seperti yang kau ceritakan padaku? Memang benar ibu, dulu Xiao Beng menggunakan julukan si Tangan Halilintar. Akan tetapi dia sama sekali bukan orang jahat dan tidak pernah berbuat jahat membunuh orang-orang yang tidak berdosa, apalagi memperkosa wanita. Tidak, aku tidak percaya Xiao Beng yang melakukan itu semua. Oh Hamin, oh, aku jadi bingung, Kui Siang. Kalau bukan Xiao Beng lalu siapa lagi yang berjuluk si Tangan Halilintar? Ini yang perlu kita selidiki Bu. Xiao Beng tidak mungkin melakukan semua kejahatan itu. Aku yakin benar. Maka, tentu ada orang lain yang menggunakan nama julukan si Tangan Halilintar, yang melakukan semua kejahatan itu. Mungkin sekali dia sengaja memakai nama julukan itu untuk mencemarkan nama Xiao Beng. Dengan tersohornya nama si Tangan Halilintar yang jahat, tentu Xiao Beng akan dimusuhi banyak orang. Ini jelas fitnah dan kita harus menyelidiki hal ini untuk menolong Xiao Beng. Tapi orang tadi menceritakan bahwa pembunuh itu pun buntung lengan kirinya. Ya, itulah yang aneh. Mungkin orang-orang yang memusuhi Xiao Beng sengaja menggunakan seorang yang buntung lengan kirinya untuk memalsukan nama si Tangan Halilintar. Tentu saja dengan maksud agar Xiao Beng dituduh melakukan hal itu semua dan membuatnya dimusuhi banyak orang. Bahkan menurut orang tadi, si penjahat itu telah membunuh suami istri murid Xiao Limpai dan memperkosa lalu membunuh anaknya. Jelas perbuatan ini akan membuat perguruan Xiao Lim marah sekali dan mereka tentu akan mencari si Tangan Halilintar untuk menuntut balas. Kasihan Xiao Beng, tentu ia akan dimusuhi banyak pihak dan terancam bahaya. Nenek itu bangkit duduk. Kui Siang, ini adalah tugasmu sebagai seorang ibu. Engkau harus menyelamatkan anakmu. Tentu saja ibu, tapi juga menjadi tugas ibu sebagai neneknya. Kita berdua akan membuktikan bahwa Xiao Beng bukan pelaku kejahatan itu. Aku yakin bahwa penjahat itu adalah si Tangan Halilintar palsu, dan kita harus dapat menangkapnya. Ibu, aku akan tangkap dia dan membuntungi lagi lengannya yang tinggal satu. Karena adanya berita yang menggelisahkan tentang si Tangan Halilintar, apalagi adanya jawaban yang meyakinkan dari semua orang yang ditanyai Mayani bahwa berita itu memang benar, Mayani menunda kembalinya ke kota raja dan bersama Nenek Bu ia berputar haluan, hendak melacak dan mencari si Tangan Halilintar yang menyebar maut itu. Mereka hanya menginap semalam di kota itu dan pada keesokan harinya ia mengajak Nenek Bu untuk melanjutkan perjalanan ke kota Tengchun di mana si Tangan Halilintar muncul seperti yang diceritakan pelayan rumah penginapan itu. Pagi-pagi mereka meninggalkan kota itu menuju ke kota Tengchun yang jaraknya ada 100 mil dari kota yang baru mereka tinggalkan. Baru saja mereka berjalan sejauh belasan li, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berlari dari belakang mereka. Mayani dan Nenek Bu berhenti melangkah dan dua orang sudah tiba di depan mereka. Mayani tidak mengenal dua orang laki-laki itu, yang seorang setengah tua berusia 40-an tahun, sedangkan yang muda berusia sekitar 23 tahun.
Mereka ini bukan lain adalah Lu Qiat dan keponakannya, Lu Xiong. Seperti kita ketahui, paman dan keponakan ini sedang melakukan perjalanan menuju ke Taisan untuk mencari Lam Liong Maciok dan melaporkan tentang kejahatan si tangan halilintar, murid atau juga anak angkat naga selatan itu. Malam tadi mereka bermalam di kota yang sama dengan yang diinapi Mayani. Pagi tadi mereka mendengar kabar yang disebar pelayan rumah penginapan bahwa di rumah penginapannya ada tamu agung, yaitu nenek dari si tangan halilintar. Mendengar ini tentu saja Lu Qiat dan Lu Xiong menjadi kaget dan mereka cepat mengunjungi rumah penginapan itu. Akan tetapi di sana mereka mendengar bahwa pagi tadi nenek itu telah meninggalkan rumah penginapan. Lu Qiat dan Lu Xiong cepat melakukan pengejaran. Mereka bertanya-tanya dan mudah mendapat keterangan bahwa nenek dan gadis muda itu keluar dari pintu gerbang barat. Keterangan ini mudah didapat karena orang tidak melupakan Mayani yang cantik jelita kalau melihat ia lewat. Segera dua orang murid Xiao Limpai itu melakukan pengejaran dan di tempat sunyi itu mereka berhasil menyusul dan kini mereka berdua sudah saling berhadapan dengan Nenek Bu dan Mayani. Tunggu dulu, kami ingin bicara. Lu Qiat berkata dengan suara keren karena hatinya sudah panas mendengar bahwa nenek ini adalah nenek si tangan halilintar yang amat jahat dan kejam. Nenek Bu memandang dengan mulut tersenyum mengejek. Mayani yang menjawab sambil menatap wajah Lu Qiat penuh selidik. Kami tidak mengenal kalian dan sungguh tidak sopan laki-laki menegur perempuan yang tidak dikenalnya di tengah jalan. Mendengar ucapan itu, wajah Lu Qiat menjadi kemerahan. Dia adalah seorang pendekar Xiao Limpai dan biasanya selalu menggunakan peraturan tata susila. Maaf, Nona. Terpaksa kami melakukan pengejaran dan ingin bertanya apakah benar nenek ini adalah nenek dari si tangan halilintar Lau Beng. Sambil berkata begini, Lu Qiat menatap tajam wajah nenek Bu yang masih tersenyum-senyum. Hehe, tentu saja aku nenek dari Lau Beng si tangan halilintar. Mau apa engkau bertanya-tanya? Jawaban ini ketus akan tetapi mulut itu tersenyum lebar. Lu Qiat mengamati nenek itu, dari sanggul rambutnya sampai dandanannya, lalu berkata ragu. Nyonya seorang berbangsa Manchu. Hehe, tentu saja, apa engkau tidak melihat? Aku ini Nyonya Pangeran. Lu Qiat saling pandang dengan keponakannya, Lu Xiong. Kalau begitu, si tangan halilintar Lau Beng adalah cucu Pangeran Manchu. Kini Mayani tidak sabar lagi. Hei, kalian ini siapakah dan apa maksudmu menanyai orang seperti hakim saja? Kalau Lau Beng seorang cucu Pangeran Manchu, kalian mau apa? Aku adalah seorang gadis Manchu, ayahku seorang pangeran. Nah, kau mau apa? Dua orang paman dan keponakan, si Lu yang amat mendendam kepada si tangan halilintar, mendengar bahwa penjahat itu cucu seorang pangeran, sekarang mengerti mengapa penjahat itu membunuhi penduduk pribumi. Kebencian dan sakit hati mereka kepada si tangan halilintar menjadi-jadi setelah mendengar bahwa pembunuh keluarga Gui itu cucu Pangeran Manchu. Otomatis mereka pun membenci dua orang wanita ini, seorang nenek yang mengaku istri Pangeran Manchu, dan seorang gadis yang mengaku anak seorang pangeran ini Manchu pula. Kalian harus kami tangkap dan kami jadikan sandera sampai Lau Beng si tangan halilintar menyerahkan diri kepada Xiao Limpai. Bentak Lu Qiat. Kalian mau menangkap kami? Mayani berkata mengejek. Bagaimana tikus-tikus macam kalian akan dapat menangkap kami? Ho, kalian ini dua orang budak dari mana? Siapa namamu? Begitu kurang ajar dan berani kepada kami, nyonya majikanmu. Nenekku juga membentak, akan tetapi sambil tertawa-tawa. Lu Qiat tidak memperdulikan nenek yang bicaranya tidak normal itu,
Akan tetapi dia segan juga terhadap Mayani, seorang gadis yang cantik dan berwibawa. Dia merasa keterlaluan kalau ingin menangkap dua orang wanita tanpa memperkenalkan diri dan memberitahu alasannya. Ketahuilah, aku bernama Lukiat dan ini adalah keponakanku Lusiong. Kami adalah murid-murid Xiao Limpai. Suhenku, Guiliang dan anak istrinya telah dibunuh oleh Lau Beng si tangan halilintar. Sebagai murid-murid Xiao Limpai tentu saja kami tidak menerimanya begitu saja. Mengingat bahwa kalian adalah keluarga-keluarga Lau Beng si tangan halilintar, maka kami terpaksa harus menangkap kalian dan menjadikan sandera sampai Lau Beng menyerahkan diri kepada Xiao Limpai. Orang Silui, bicaramu ngawur dan engkau menuduh tanpa bukti. Apa buktinya bahwa penjahat yang membunuh banyak orang itu adalah Lau Beng? Tanya Mayani. Aku sendiri berada di rumah itu ketika pembunuhan terjadi. Aku menjadi saksi bahwa aku telah berkelahi melawan penjahat berlengan kiri buntung itu dan dia mengaku si tangan halilintar. Masih kurang jelas bagaimana? Mayani mengerutkan alisnya. Itu masih belum jelas. Coba gambarkan bagaimana bentuk wajah dan badannya, juga ciri-ciri yang lain agar kami dapat menentukan apakah kalian hanya menfitnah saja ataukah keterangan kalian itu benar-benar. Malam itu gelap, aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, akan tetapi dia jelas seorang laki-laki yang masih muda dan tubuhnya tegap. Cirinya yang jelas bahwa lengan kirinya buntung. Sudah jelas bahwa dia itu Lau Beng si tangan halilintar, tak perlu disangsikan lagi. Karena kalian masih keluarganya, apalagi nyonya ini neneknya, maka kami harus menangkap kalian untuk dijadikan sandera sampai dia menyerahkan diri. Keteranganmu itu belum merupakan bukti yang sah, engkau bukan saksi yang sudah pasti memberi keterangan benar. Bagaimana juga, harus diakui bahwa setiap orang dapat menyamar sebagai Lau Beng. Mudah saja melakukan pembunuhan lalu mengaku sebagai si tangan halilintar, bukan? Engkau pun dapat melakukannya karena keadaan gelap dan orang tidak dapat membedakan wajah. Tidak mungkin orang lain. Jelas bahwa lengan kirinya buntung. Jelas dia adalah Lau Beng yang berjuluk si tangan halilintar. Memang sejak dulu dia itu telah mengkhianati bangsanya, menjadi antek pemerintah penjajah sehingga lengan kirinya dibuntungi para pendekar. Omong kosong. Siapa yang menceritakan itu semua kepadamu? Tak perlu engkau tahu, aku percaya bahwa kenyataannya memang begitu. Kabarnya ia bergaul akrab dengan seorang puteri Manchu. Semuanya sudah jelas. Dia antek penjajah membunuhi bangsa sendiri, orang-orang pribumi yang tidak berdosa. Engkau manusia tolol, tidak mampu membedakan mana kabar yang benar dan yang salah, merupakan fitnah. Akulah puteri Manchu yang menjadi sahabat baik Lau Beng dan aku menjadi saksi bahwa dia bukan orang jahat. Kalian inilah dan semua orang yang mengaku sebagai pendekar dan patriot, yang berpemandangan sempit dan pada dasarnya berhati jahat. Bagus, kiranya engkau puteri sahabat baik si tangan halilintar Lau Beng. Kalian berdua akan kami tangkap dan kami bawa ke Taisan. Mau apa dibawa ke Taisan? Tanya Mayani heran. Akan kami hadapkan kepada Lam Liong Maciok, guru dan ayah angkat si jahat Lau Beng sebagai bukti akan pengkhianatan dan kejahatan Lau Beng. Anakku, mengapa melayani si cerewet ini bercakap-cakap? Biar ku hancurkan kepala mereka, kata Nenek Bu. Mayani khawatir kalau Nenek Bu benar-benar hendak membunuh orang. Kalau hal itu terjadi, maka akan semakin buruklah nama Lau Beng yang telah diaku sebagai cucu nenek itu. Ibu, harap jangan bunuh orang. Mereka ini kukira bukan jahat, melainkan tolol dan cukup diberi hajaran saja agar sembuh dari kebodohan mereka.
Mendengar ucapan dua orang wanita itu, Luqiat dan Lu Xiong marah sekali. Mereka adalah pendekar-pendekar Xiao Limpai yang lihai. Kini dijadikan bahan ejekan seorang nenek dan seorang gadis muda. Lu Xiong, kau tangkap gadis itu, biar aku tangkap si nenek bawel, kata Luqiat, dan dua orang itu lalu dengan sigap dan cepat maju menjulurkan tangan hendak menangkap pergelangan tangan dua orang wanita itu. Nenek Bu mengeluarkan suara terkekeh dan Mayani menggerakkan tangan menangkis seperti yang dilakukan Nenek Bu sambil terkekeh itu. Duk, duk. Tubuh dua orang murid Xiao Lim itu terjengkang dan terlempar sampai beberapa meter ke belakang. Mereka terkejut bukan main dan baru menyadari bahwa dua orang wanita mancu itu bukanlah orang lemah. Tangkisan mereka tadi mengandung tenaga sinkang yang kuat sehingga mereka berdua tadi tidak menggunakan sinkang, maka mereka tidak merasa gentar, melainkan penasaran dan marah. Bagus, kiranya kalian memiliki sedikit kepandaian dan hendak melakukan perlawanan. Lebih baik bagi kami karena tidak akan dikatakan menyerang dua orang wanita lemah. Lu Xiong, jatuhkan gadis itu, akan tetapi jangan bunuh, agar dapat kita tangkap, kata Luqiat, dan dia sendiri maju menerjang nenek yang berdiri sambil tersenyum geli itu. Akan tetapi dengan gerakan aneh namun lincah, tubuh nenek itu menggeliat dan serangan Luqiat itu hanya mengenai angin kosong. Luqiat merasa penasaran dan melanjutkan dengan serangan sambung menyambung secara bertubi, namun kesemuanya itu dapat dihindarkan Nenek Bu dengan amat mudahnya, mengelak dan menangkis. Lu Xiong juga sudah menyerang Mayani. Dia seorang pemuda yang sopan, maka ketika menyerang dia menjaga agar jangan menyerang bagian yang tidak pantas. Dia mencengkram ke arah pundak gadis itu dengan maksud kalau sudah dapat mencengkram, membuat gadis itu tidak berdaya dan menelikungnya. Akan tetapi dia kecelik karena hanya dengan merendahkan pundaknya, Mayani sudah dapat menghindarkan diri dengan amat mudahnya. Tingkat kepandaian silat Xiao Lim yang dikuasai Luqiat sudah cukup tinggi dan tingkat kepandaian Lu Xiong bahkan lebih tinggi lagi. Namun kini mereka menghadapi dua orang lawan yang memiliki ilmu silat yang aneh. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.